Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kuliah hukum administrasi negara, ya. Adapun materi perkuliahan pada hari ini terkait bagaimana aspek normatif hukum administrasi negara atau normatifikasi HAN. Ya, jadi berbicara aspek normatif itu dia berbicara dengan bestur. Nah, di mana dalam hal ini pemerintahan ini sendiri, ya, dia melalui untuk bertujuan melakukan suatu perlindungan hukum dan sturen, di mana peruntukannya itu adalah untuk rakyat. Nah, rakyat nanti melakukan peran serta, ya, di mana peran sertanya itu kembali lagi menjadi bestur. Jadi ada skemanya, dia terkait aspek normatif HAN itu seperti itu dalam ruang lingkup normatifikasi hukum administrasi negara. Adapun tujuan normatifikasi ini sendiri, ya, merupakan menciptakan dan menjadikan atau mengcreate, ya, hukum itu, hukum administrasi negara yang menunjang kepastian hukum bagi warga negaranya. Nah, mengacu pada teori negara kesejahteraan ataupun welfare state, ya, tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Menurut perspektif welfare state, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum ataupun bestur ZOP. Nah, dalam hal ini mengupayakan kesejahteraan sosial, ya, dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk mencampur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Bersamaan dengan campur tangan tersebut, pemerintah juga diberikan kewenangan, ya, untuk membuat atau menggunakan peraturan perundang-undangan. Nah, arti lain dari hal ini merupakan pemerintah memiliki kewenangan dalam bidang legislasi secara tidak langsung. Nah, kebijaksanaan ataupun secara kita kenal dalam hal ini diskresi ataupun dia menganut asas first Emerson dalam definisi dirumuskan bahwasannya adalah hal itu merupakan suatu kebebasan atau keleluasaan, ya, bertindak atas inisiatif. Inisiatif siapa? Inisiatif sendiri yang si pejabat tadi, ataupun membuat inisiatif seolah membuat suatu kebijaksanaan yang dimungkinkan oleh hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak muncul secara tiba-tiba. Nah, yang pengaturannya belum ada atau kewenangan yang tidak jelas atau samar-samar yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Jadi dalam hal ini, ya, normatifikasi itu ataupun dalam hal ini juga adanya suatu diskresi difungsikan untuk mengatasi keterbatasan pejabat memahami semua peraturan perundang-undangan terkait di bidang hukum administrasi negara. Dalam hal ini first Emerson itu ataupun yang kita ketahui adalah diskresi itu, yakni kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang diperlukan. Nah, dalam hal ini juga memberi ruang gerak, tujuannya ruang gerak pejabat ataupun badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dalam hal ini, ya, jelas kita harus tahu apa sih fungsi dari hukum administrasi negara itu. Nah, termasuk dia ada saat yang pertama itu adalah fungsi normatif, ya, dimana dalam hal ini norma baik tertulis maupun tidak tertulis
Yang kedua itu fungsi instrumental. Yang ketiga adalah fungsi jaminan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat ataupun warga negara. Nah, jadi normatifikasi hukum administrasi negara ini pun termasuk merupakan fungsi dari hukum administrasi itu sendiri. Nah, adapun kedudukan hukum pemerintah ini, pemerintah dalam hukum publik itu yang pertama, dia dalam perspektif hukum publik, negara merupakan organisasi jabatan yang berkenaan dengan fungsi. Kedua itu jabatan, lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi tertentu yang secara keseluruhan itu mencerminkan tujuan dan tata kerja organisasi itu sendiri. Ya, dalam hal ini adalah organisasi administrasi. Nah, yang ketiga itu fungsi lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Kriteria jabatan ataupun organ administrasi ataupun pemerintahan ini sendiri itu menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua itu adalah pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi. Yang ketiga adalah dapat bertindak sebagai tergugat dan penggugat di peradilan. Yang terakhir adalah pada hakikatnya tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Eksempel, jabatan bupati merupakan organisasi dari badan hukum kabupaten. Ya, itu merupakan suatu contoh organisasi pemerintahan terkait jabatan ini sendiri. Nah, kita tadi membahas ibaratkan jabatan. Di mana dalam hal ini adik-adik perlu mengetahui, ya, jabatan itu merupakan organ pemerintahan yang diletakkan hak dan kewajiban. Di mana jabatan ini tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum melalui perwakilan, yaitu pejabat, ya. Jadi tidak bisa ada jabatan tapi pejabatnya tidak ada, seperti itu. Jadi pemilik wewenang adalah jabatan, ya. Pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki wewenang adalah jabatan. Nah, perbedaan antara jabatan dan pejabat itu memiliki kedudukan hukum yang berbeda dan diatur dengan hukum yang berbeda pula. Jabatan diatur dengan hukum tata negara dan hukum administrasi. Pejabat diatur dengan hukum kepegawaian. Pejabat menampilkan dirinya pada dua kepribadian, yaitu selaku pribadi, ya, dan personifikasi dari organ, sehingga ia tunduk kepada hukum kepegawaian, juga pada hukum keperdataan dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi. Dalam hal ini, tentu dalam konteks kita berbicara normatifikasi, berbicara terkait tentang wewenang, ya, kewenangan itu merupakan suatu kekuasaan, di mana dalam hal ini kewenangan itu ada sumbernya, ya. 3 sumber kewenangan. Yang pertama secara atribusi, yang kedua secara delegasi, dan yang ketiga secara mandat. Atribusi ini terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh struktur ataupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi wewenang itu didapat dari peraturan perundang-undangan. Secara itu yang dimaksud terkait sumber atribusi. Kalau misalnya yang delegasi itu merupakan dia pelimpahan wewenang, ya, pemerintahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya sebagai wewenang sendiri.
ya, didelegasikan kewenangan tersebut terhadap organ yang lain. Namun dalam hal ini delegasi itu, tanggung jawab, tanggung gugatnya itu sudah berada kepada si penerima delegasi. Nah, adapun mandat itu organ pemerintah yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Nah, ini mandat ini dia berbeda dengan delegasi. Tanggung jawab serta tanggung gugatnya itu masih melekat pada si pemberi, nah bukan pada si penerima mandat ataupun mandatarisnya tadi. Nah, kalau lebih rincinya itu, atribusi itu ya, dia bersifat itu asli, berasal dari peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pada atributaris ataupun penerima wewenang. Dalam pelimpahan wewenang, pemerintah melalui delegasi terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi ataupun delegans ya tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan. Yang kedua, delegasi itu harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan kepegawaian tidak diperkenankan. Nah, 4, adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi ataupun delegataris kepada delegans. Nah, delegans ini dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada delegataris. Adapun materi yang kita ketahui ya, dalam hal ini hukum administrasi negara itu tetap mengacu pada good governance ya, AUPB ataupun asas umum pemerintahan yang baik, Al-Haman Bakhin Salvan Biholak Bestur. Terkait atribusi dan delegasi ini sendiri, dia wajib mengacu yang utama-utama terkait good governance, AUPB ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sendiri. Nah, adapun perbedaannya yang secara jelas ya antara delegasi dengan mandat itu biasanya itu yang menjadi suatu ambigu ataupun kebingungan, apa sih membedakan antara delegasi dengan mandat. Secara prosedur, kalau delegasi itu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, nah secara prosedur, sedangkan mandat itu terjadi umumnya antara atasan dan bawahan kecuali dilarang tegas. Nah, kalau tanggung jawab dan tanggung gugat itu sudah saya sampaikan tadi, itu beralih pada delegataris ataupun penerima delegasi. Sedangkan kalau mandat itu tetap pada mandat ataupun pemberi mandat, dia bukan mandataris. Nah, sedangkan penggunaan wewenang ya, delegasi itu ataupun si pemberi tadi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi. Tapi kalau dia mandat ya, si pemberi tadi setiap saat dapat menggunakan wewenang itu lagi. Nah, itu perbedaan yang paling jelas terhadap antara delegasi dengan mandat itu sendiri. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk telah menonton video daring kita ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan ataupun subscriber saya yang pada khususnya tetap setia menonton video ini.